Hi everyone, welcome back again di Altcoins Update. So Altcoins Update kali ini kita akan ngebahas XRP. Udah cukup lama ya kita update XRP. Dan seperti biasa karena teman-teman juga udah support dari update Matic ya, dimana Matic akan kita update rutin dulu untuk sementara ini. Sampai mungkin nanti kita akan coba ganti koin lain ya yang kita update rutin setiap harinya. So before kita masuk ke XRP, kita bakal bahas sedikit untuk update terkini daripada Matic. Dan untuk itu karena saya udah puasa update Matic ya, ini kayak puasa update Matic dari kapan terakhir? Ya around 4 hari yang lalu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pergerakan Matic kali ini, saya bakal update dari Discord dulu. I'm gonna show you around in Discord. Jadi ngebahas tentang Matic. Sebetulnya kemarin itu kita ngelihat Matic bertahan ya. Jadi ada reversal, ada rebound dari area demand zone-nya dan cenderung membentuk ascending triangle. Tapi kalau menurut pandangan saya, reaksi Matic pada area resistance atau supply zone-nya itu kelihatannya bisa menjadi tahanan ya untuk si Matic. Dan rejection itu terjadi precisely di area supply zone pada kisaran time frame 1 jamnya. Jadi per tadi siang kalau kita lihat Matic in the end ya reject ya, terreject lagi, sellers masuk kembali ke market dan ada tahanan berupa exponential moving average 21 di time frame daily. Dan kalau teman-teman perhatikan posisi Matic saat ini itu lagi testing ke key levelnya, bener-bener key level, key demand zone-nya. Dan kalau misalnya nggak ada reaksi di sini berarti Matic memang udah ready untuk correction lebih jauh. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari price action, pertama time frame daily we have a very strong support level di sini ya. Jadi the only support level yang menahan mungkin untuk Matic, kalau misalnya dia break ya udah kita bakal masuk ke penurunan lanjutan dan itu bisa ngebawa Matic turun sampai sejauh-jauhnya di kisaran $0.95. Jadi memang menurut saya ya key level support untuk Matic saat ini tuh ada di $1 lebih kurang sampai di kisaran $0.97. Level $1 itu merupakan area psikologis. Dan kalau kita lihat di sini berdasarkan pergerakan-pergerakan sebelumnya ya, Matic itu sebenarnya udah kehilangan area demand-nya ya. Jadi there's no reaction here. We see si Matic itu di break begitu saja waktu terjadi Bitcoin penurunan ya, ini akibat Silvergate juga sih. Lalu kita ngeliat Matic create another lower low dan setelah itu kita punya new supply zone di sini. Di sini yang menjadi rejection daripada Matic ya. Jadi begitu retest, reject, habis itu pergerakan kemarin kalau misalnya kita lihat tadinya mencenderung membentuk ascending triangle, sekarang menjadi sebuah ascending channel dan breakdown pada trendline-nya. Jadi kalau untuk saat ini seandainya teman-teman yang lagi follow up si Matic, saya sih tetap belum rekomend untuk buyback ya, karena pertama kita nggak ngeliat ada reaction di sini ya. Kita udah balik ke demand zone-nya tapi tidak ada tanda-tanda bahwa buyers mempertahankan area tersebut. Jadi kalau buat saya selama Matic bertahan di bawah EMA 21 pada time frame 1 jam, apalagi kita lihat di sini ada area supply ya, dimana tekanan sellers itu masuk dalam kondisi yang lumayan signifikan menyebabkan harga drop dari trendline yang terbentuk. Maka Matic bisa dikatakan bahwa saat ini dominasinya itu cenderung ke sellers ya. Walaupun sekilas kalau misalnya teman-teman mau nambahin ya, misalnya kalian bilang bahwa oh ini kayaknya terbentuk semacam falling wedge nih atau terbentuk semacam channel, ini nggak salah juga ya. But in the end selama struktur Matic masih berada dalam tekanan sellers seperti ini, saya pikir belum ideal sama sekali untuk kita buyback. Kecuali teman-teman mungkin ada planning untuk hold Matic jangka panjang dan kalian nggak peduli gitu ya, dalam artian ya berapapun harganya saya mau tetap DCA karena pertimbangannya adalah average price saya akan saya hold sampai ke next bull run nanti. Nah itu berarti nggak ada masalah, kalian bisa buy aja gitu istilahnya, karena ya every level is very important. Terutama kalau kita ngomongin time frame daily, kamu juga bisa tambahin ada probabilitas ya di sini bisa terbentuk semacam trend line dan it's gonna be a very big and massive trend line buat si Matic so far. Dan di sini kalau di bagian atas kamu juga ngelihat dia membentuk semacam ya possible untuk rising wedge ya. Jadi penguatannya slow but sure itu mulai melemah. Jadi every time dia create new higher high ya, higher high, tambah lama tambah weak gitu ya, tambah terbatas penguatannya. Nah, jadi kembali ke masing-masing. Kalau kalian mau manfaatkan untuk spot account, maybe you want to buy, maybe $1 akan menjadi area yang cukup ideal untuk start cicil gitu ya. Kita bilang start cicil berarti start beli untuk
di hold ya, untuk di maintain. Tapi kalau misalnya untuk futures, definitely not a good option buat long position di Matic saat ini, karena selama Matic masih berada di dalam descending channel ini ataupun masih memiliki struktur yang cenderung bearish ya, saya pikir belum ideal sama sekali untuk dimanfaatkan long position. Karena kalau misalnya kamu long, berarti jatuhnya kita spekulasi dan berusaha untuk menebak bottom pada Matic saat ini. Walaupun kita punya area levelnya, tapi kalau saya, selama saya belum melihat ada reaksi dari buyers, belum melihat ada reaksi dari para pelaku pasar, terutama bigger players, maka saya lebih prefer untuk stay safe dan ya mencoba untuk menghindari posisi tersebut ya. Jadi kalau misalnya Matic secara keseluruhan, kesimpulannya adalah cenderung masih dalam struktur bearish. So we can still following until supply zone ini bisa di break. Jadi kalau misalnya supply zone-nya belum di break, apalagi demand zone berhasil di break, ini berarti udah totally confirm sellers benar-benar mendominasi, dan I think it's have a high probability untuk Matic masuk ke bigger major correction ya. Dalam artian kamu bisa lihat di sini terjadi reversal yang cukup signifikan, and we have a lower low dibandingkan low sebelumnya. Jadi memang ini menurut saya udah merupakan sebuah konfirmasi lah untuk major correction. So maybe if we see a pullback, ya pullback ini mungkin nanti sementara hanya untuk sekedar mencari lower high-nya aja. Nah itu sementara yang perlu diwaspadai untuk Matic. Jadi harapannya adalah kita stay safe dulu aja ya dalam proses transaksinya. Nah kita bakal masuk ke pembahasan XRP. Jadi XRP baru-baru ini jadi pembahasan yang lumayan hot topic juga ya buat teman-teman di Advance Group, karena kita ngelihat XRP itu adalah salah satu coin yang bisa dibilang perform sendirian ya. Pada saat yang lain lagi slow down, pada saat yang lain lagi make a move, XRP make a move. Jadi dia kayak, kita bilang kayak stealth ya, atau kayak assassin ya, kayak pembunuh kayak ninja gitu ya. Slowly saat yang lain lagi lengah, oke, kita tikam gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan ternyata XRP sebenarnya saya banyak dapat masukan juga ya. Ada beberapa teman-teman yang cukup memperhatikan, dan katanya XRP itu adalah the last pump before market crypto pada umumnya mengalami penurunan secara majority. Jadi almost every crypto nantinya tertekan, dan biasanya yang ngepump terakhir itu XRP kalau nggak Cardano. Dua koin ini menjadi sebuah clue. Nah, saya nggak tahu ya ini akan menjadi mitos atau menjadi fakta, but in the end ya kita nggak bisa berasumsi dari sana. Kita nggak bisa menyamakan dalam artian situasi sebelumnya itu akan selalu terjadi berulang dan sama terus-menerus gitu ya. Memang ada siklus, tapi kita juga harus pahami bahwa kondisi pada saat waktu lalu dan pada saat sekarang itu pasti berbeda. Contohnya, apa sih yang bisa membedakan? Satu, dari kasus kasus Ripple terhadap SEC itu pasti berbeda juga gitu kan. Tapi yang pasti adalah nasib ya daripada XRP itu ditentukan dari hasil sidangnya. Dan ya ini bakal menjadi the biggest important mungkin important history lah daripada kripto, karena selama ini rata-rata crypto firm yang berhadapan dengan SEC itu kalah ya pada akhirnya. Nah, Ripple adalah salah satu company yang bertahan cukup lama sejauh ini, dan ya kita tahu bahwa mereka mungkin ya mempertahankan gengsinya, bukan dalam artian ya udahlah kalau misalnya SEC merasa kayak gini, udahlah gue bayar aja dan gue cabut dari US ya. Karena sebenarnya Ripple sendiri tuh udah ada offer ya, kita udah tahu, kita udah bahas ini cukup lama dari segi fundamental. Dubai udah open buat Ripple, Jepang udah open buat Ripple, bahkan saya lupa ya terakhir Singapura apa Korea gitu ya. Antara kedua negara ini juga sama-sama membuka kesempatan untuk Ripple membuat headquarters di sana. Jadi kantornya di sana gitu loh. Sebenarnya udah ditawarin, tapi somehow Ripple mempertahankan gengsinya ya. Kalau saya lihat, either ini karena drama atau memang karena derajatnya market crypto secara keseluruhan itu dipertaruhkan dari kasus yang terjadi antara Ripple dan SEC ini ya. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman bilang bahwa wah Ripple nih XRP udah mendekati kemenangannya terhadap SEC, saya pikir proses drama ini masih bisa berlanjut ya. Kita belum tahu sampai kapan, karena ini terus berulang dari tahun 2020-an ya, 2021 ya, more or less sekitaran tahun-tahun itu. Kalau saya nggak salah ya teman-teman ya, but maybe kita coba nanti track back ya, kita lihat lagi. And in the end, kalau misalkan tadi di sini ada sebuah statement ya, XRP jump 6%. Here are likely scenarios fueling uptrend. I don't really agree gitu loh. Dalam artian apakah ini benar-benar strong uptrend atau starter daripada reversalnya, atau ini hanya sekedar
ya a fragile uptrend ya, dalam arti uptrend yang rapuh gitu loh, dan sewaktu-waktu bisa terkena dump ya cukup signifikan. Dan kita tahu XRP itu adalah salah satu koin yang lumayan sering di pump and dump sama para whales-nya. So you guys need to be careful if we are talking about XRP. But in the long term, saya pikir XRP sebenarnya punya probabilitas yang cukup oke untuk dimanfaatkan dan masuk ke dalam portofolio. Of course kita nggak ngomong dalam jumlah besar, nggak bilang kayak istilahnya 50% atau 60% gitu ya masuk ke portofolio. But at least kita bisa diversifikasi, maybe 10% or maybe 15% juga menurut saya udah cukup oke. Ya selebihnya yang utama tetap di Bitcoin dan Ethereum, and then kita ngomongin coin-coin dengan majority ya secara market cap seperti di Cardano atau ya XRP atau maybe Litecoin dan Matic. Yaitu tergantung pilihan masing-masing dan tentu saja pemahaman fundamental terhadap kripto daripada masing-masing ya, dari masing-masing individu. Jadi saya bukan memberikan advice atau nasihat bahwa beli ini bagus ya, kalian percaya aja dulu sama saya ya, nggak bisa ngomong kayak gitu. Karena untuk teman-teman punya mentalitas sebagai seorang investor, Anda wajib mengerti apa fungsi daripada koinnya, apa fungsi daripada company dan project yang dijalankannya. Alright, so that's gonna be very important for you guys to take note in this video, of course. Nah, it is quite difficult to catch XRP in a steady uptrend owing to the current uncertainty surrounding its status as to whether it is a security or not. Sebenarnya untuk masalah sekuritas ya, ini udah kita pernah bahas, dan XRP sebenarnya sudah memberikan bukti-bukti bahwa XRP itu tidak menjalankan ICO atau Initial Coin Offering. Justru yang menjalankan ICO itu adalah Ethereum. Jadi sebenarnya security itu harusnya Ethereum, yang dituntut harusnya Ethereum, bukan si Ripple atau si XRP ini. Dan menariknya, ya kita nggak tahu ya, sampai sekarang tuh masih dipanjang-panjangin kasusnya sama SEC. Dan ini yang sebenarnya menjadi sebuah problem, dan saya setuju kalau misalkan kita mengharapkan kenaikan atau tren penguatan yang steady atau stabil, mungkin akan sulit untuk XRP. Tapi satu hal yang saya tahu adalah selama XRP tertekan dalam kondisi kasusnya, XRP juga nggak drop signifikan banget ya. Bahkan kalau di compare dengan yang lain, XRP adalah salah satu kripto yang bertahan. Walaupun in the bigger picture you can see here there is a probability of head and shoulders ya. Dan mungkin invalidasinya adalah trendline yang kita lihat saat ini. Ini berfungsi menjadi sebuah bukan skenario ya, kita bilang sebuah syarat untuk XRP bisa menginvalidasi skenario head and shoulders itu. Mungkin kalau misalkan harga berhasil break di atas $0.4, maka kita punya peluang untuk ngelihat XRP ya. Pertama udah pasti kita bakal retest terhadap area SNR-nya, dan itu di kisaran $0.44 ya untuk misalkan area topnya gitu ya. $0.44 kita perlu perhatikan di level tersebut. Jadi maybe we can see a breakout happens ya kan, and then pullback dan retest terhadap 0.44, baru kemudian retest lagi apakah kita bertahan dari proses penurunannya atau tekanan sellersnya sebelum akhirnya dia menguat lagi. Nah itu adalah proses-proses yang kita sama-sama perlu screening bareng-bareng untuk XRP, dan saya pikir teman-teman wajib lakukan itu sendiri juga. Alright, so kalau misalnya lihat dari price actionnya, pertama kita punya area demand, price going up ya cukup strong, and then setelah itu kita ngelihat pergerakan hanya tersideways saja dan berpotensi membentuk semacam falling wedge, which means ini adalah continuation pattern dari penguatan yang terjadi dari si XRP sebelumnya. Oke, so it is gonna be very important kalau misalnya XRP bisa break dari sini, akan menjadi konfirmasi yang cukup baik dari pergerakan XRP. Nah, kalau lihat dari time frame hourly-nya, jadi sebetulnya kita udah sempat ada pembahasan karena ya saya punya brother ya dari Advance Group juga, XRP Army kemarin sempat ngasih note ya bahwa XRP kelihatannya punya probabilitas nih untuk rebound. Akhirnya kita coba follow up analisisnya dan kita coba cek. So far XRP ya di sini kalau bisa lihat ya, terjadi rebound, berhasil break dari falling wedge yang terbentuk di time frame hourly, and then we see a pullback. Ya, jadi kalau misalnya kemarin kita sempat, bukan di Swan ya, kita ngebahas ini pada saat live session. Jadi memang lanjutan update tadi malam gitu ya. Ini adalah pembahasan saat live session di Advance Group. Dan kemudian kita sempat bahas, kalau memang mau cari entry long, you can wait for the demand ya, di kisaran area trendline ini juga untuk di retest. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang type tradingnya tuh agresif, entry based on location, basically you already make money right now. Oke, tapi tentu saja harus ada penempatan stop loss yang ideal juga, which means di bawah area demand zone atau di bawah lowest price pada area demand zone sebelumnya. Alright, dan ternyata
Ya ini saya bukan bilang saya benar gitu ya, tapi memang ini juga ya berkat bantuan dari teman-teman juga, kita screening sama-sama dan mencari peluang itu, dan rupanya ya XRP berhasil rebound gitu. Nah cuman saya sampaikan, saya bilang bahwa saya nggak terlalu nyaman untuk long position di XRP. Pertama, karena kita punya Bitcoin yang secara sentimen, fundamental, dan secara price action pun cenderung bearish. Jadi kalau misalnya saya mau long di XRP, sewaktu-waktu Bitcoin turun, XRP pasti bakal kena dampak juga. Dan turns out ternyata XRP somehow bisa bertahan ya dari area demand zone. Kita mendapatkan reaksi kembali. Ibaratnya di sini kamu bisa lihat prosesnya juga, break and retest terhadap trend line. All good. We have a strong reaction di sana. Di 15 minute juga kamu bisa lihat bahwa proses koreksi terjadi dalam 3 wave correction. Supposed to be ABC corrective juga, atau mungkin teman-teman mau gambarkan ini dalam sebuah chart pattern membentuk semacam descending channel dan berhasil break, which means you can follow up after the break happens or after the supply zone di sini berhasil di break. Jadi begitu confirm close candle, you entry long di sana dengan pertimbangan stop loss placement di bawah area SNR-nya. Dan turns out ya perform cukup baik gitu ya. Tapi saya personally nggak ada trade di XRP, justru saya trade-nya itu di FTM, dan posisi terakhir udah exit ya di FTM juga karena saya ada maintain stop loss plus dan udah kena gitu loh stop loss plus pada saat Jerome Powell lagi ongoing speak nih saat ini. Dan XRP in the end, kalau saya lihat ya memang kita ngelihat dia penguatan cukup signifikan, but we really need confirmation untuk XRP bisa nggak close di atas trendline hari ini ya pada time frame daily. So itu bakal jadi sebuah kunci konfirmasi yang kita butuhkan. Kalau misalnya lihat dari pergerakan time frame hourly-nya, obviously we already see XRP udah berhasil breakout dari area resistance yang terbentuk sebelumnya. Kemudian kita juga punya area new demand zone, which means ya sebenarnya di sini ya saya mungkin akan tarik dengan candle yang berwarna hijau ini karena itu adalah initial movement-nya daripada si XRP. And then everything looks so good ya kalau saya bisa bilang. Mungkin price bisa jadi dia turun untuk retest terhadap EMA 21-nya dulu before kita ngelihat si XRP rebound lagi. Ya jadi kalau misalnya untuk saya sih personally coba lihat aja di time frame 1 hour, EMA 21 saat ini berfungsi cukup baik. Selama belum ada bear cross dari EMA 8 terhadap EMA 21-nya, I think we still fine ya, dan kita bisa ngelihat XRP bahkan naik lagi lebih tinggi gitu ya. But of course kita punya obstacle berupa resistance yang cukup kuat dan powerful pada time frame 4 jam. Dan kalau kalian lihat secara keseluruhan ini mungkin aja cuman sekedar sideways atau range. Jadi tetap kita perlu antisipasi, dan saya sih pribadi ya mungkin nggak terlalu srek ya kalau misalnya untuk melihat XRP itu bisa bullish pada saat si Bitcoin lagi penurunan seperti ini gitu loh. Karena takutnya ada buangan dan kita unexpected gitu. Jadi pada saat kita udah lagi confirm, kita lagi pede-pedenya, ternyata XRP-nya di dump. Nah itu biasanya kejadian yang cukup sering terjadi. So of course secara spot account saya punya XRP, saya hold XRP dan saya masih maintain XRP position saya di spot account. Jadi saya tetap pegang XRP. Tapi kalau misalnya dari sisi futures, saya tidak mau terlalu terlibat ya pada XRP karena lumayan riskan. Itu at least menurut pandangan saya. Alright, so itu dia sharing saya daripada pergerakan daripada si XRP. If you guys still maintaining position pada XRP, mungkin kalian bisa pegang ya, dalam artian area-area key level yang tadi saya take note, dan just be safe lah everyone. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much for watching, and I hope I'll see you guys again in the next update tonight for Bitcoin. And I'm sorry kalau misalkan update di sini panjang karena kita ada beberapa pembahasan dan menurut saya cukup kritikal ya pembahasan tersebut. So if you guys watch till the end, make sure you guys type 1% because saya cukup yakin ya seperti biasa teman-teman ya, yang nonton sampai selesai itu adalah orang-orang yang benar-benar serius untuk mendapatkan informasi sampai ke akar-akarnya. Jadi tentu saja itu harus di-respect, harus dihormati, dan ya dari saya sangat mengapresiasi buat teman-teman yang melakukan hal tersebut. So God bless for you guys, and I'll see you guys again in the next update. Thank you very much and cheers guys, bye bye.